Self-reward. Istilah ini kayaknya sudah tidak asing di telinga kita. Apalagi sekarang di sosial media berselewengan postingan orang-orang habis belanja ini, habis belanja itu, habis ke Bali, habis ke Jogja, dan lain sebagainya. Intinya itu semua untuk self-reward. Setelah kita bekerja beberapa waktu, sudah capek dan berat, akhirnya kita bisa self-reward. Setelah melewati beratnya bekerja. Dan ini malah menjadi sebuah budaya atau kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh anak-anak muda. Sebenarnya bukan hanya anak-anak muda saja, namun umur 25 ke atas juga melakukan yang namanya self-reward. Tapi ya bagaimana lagi, katanya kehidupan sekarang ini keras, dan ya itu semua benar. Kalau kehidupan sekarang memang keras, ada beberapa fakta yang menunjukkan bahwa kehidupan sekarang itu keras. Contohnya harga BBM naik, harga rumah sudah tidak make sense buat milenial. Kerjaan yang katanya toxic juga, terus juga mungkin nggak punya support system dan lain sebagainya. Jawabannya adalah self reward. Di satu sisi, memang ada benarnya supaya kita bisa survive dan dari kehidupan ini. Contohnya beli tas baru sebagai hadiah udah menyelesaikan kerja yang sebenarnya oke-oke aja, atau sekedar beli seblak yang murah karena udah selesai ngerjain tugas dari dosen. Self reward ini sebenarnya bagus buat fisik maupun psikis atas perjuangan kalian mencapai sesuatu, semacam apresiasi diri. Tapi tidak selamanya konsep self reward ini bagus buat diri kita. Boleh melakukan self reward sampai batas tertentu. Kalau kalian terlena dengan konsep ini, atau malah bahkan nggak usah, nah inilah yang mungkin bisa jadi bencana. Self-reward ini sebenarnya adalah karena dibilang mental health awareness yang mulai meningkat bahwa kesehatan mental yang bagus itu memang didasari dengan kita juga mencintai diri sendiri, dan kita juga harus sadar juga kapan harus istirahat dan kapan harus bekerja. Tidak selamanya kalian harus terus-terusan bekerja. Kita juga semakin sadar bahwa memang harus menghargai diri sepantasnya, harus self reward juga. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah self reward yang oke itu gimana sih? Sebenarnya kita harus mengetahui coping stress sebelum mengetahui self reward, mana yang oke dan yang tidak oke. Bahwa sebenarnya self reward itu kalian gunakan sebagai stress coping. Bisa jadi buruk karena jatuhnya itu stress coping atau hal yang dilakukan untuk mengatasi stres yang bisa bikin kamu kabur-kaburan. Nah, sekarang masalah anak muda itu berkutat di stress coping, alias kita stres harus ngapain. Stress coping ini kebetulan memang teori yang klasik itu. Itu ada dua. Pertama adalah emotional focus of coping, dan yang kedua adalah problem focus coping. Dari keduanya yang lebih bagus adalah problem. Nah, perbedaannya adalah kalau emotional focus coping itu misalnya kalian lagi stres, kalian menenangkan emosi kalian. Tapi kalau problem focus coping, ketika kalian stres, kalian menyelesaikan masalahnya. Contohnya misal ada dua orang yang sama-sama stres dengan pekerjaannya. Anggap saja dua-duanya bekerja di tempat yang sama dengan bos yang galak dan pekerjaan yang menumpuk. Mungkin kompensasinya tidak sebesar itu. Anggap saja masalahnya sama. Yang A memilih buat tidur dulu, dengerin musik dulu dan lain sebagainya. Itu termasuk ke emotion focus coping dengan tujuan untuk menenangkan emosi. Ada sisi positif dari emosi fokus coping ini. Contohnya kayak berolahraga. Nah, emotional focus coping ini bisa dikontrol sama kalian sendiri agar nggak kelebihan atau juga nggak kemahalan sesuai dengan posisinya saja. Karena kalau sudah kelewatan, malah menjadi dampak yang negatif. Ini sangat berhubungan dengan self reward karena orang mikir, kadang self reward itu adalah cara untuk mengatasi stres yang sebenarnya menurutku itu kurang bagus karena ada konsep self reward bukan untuk itu. Kita masuk ke problem focus coping. Nah, problem focus coping ini adalah cara untuk menyelesaikan stres dengan cara menyelesaikan masalahnya langsung. Tadi kita udah bahas si A, sekarang kita bahas si B nih.
Saat si B sedang ada masalah di kantor seperti si B memilih untuk mengikuti webinar tentang manajemen waktu atau memilih untuk belajar tentang gimana cara menghadapi bos yang galak. Dan akhirnya si bos yang galak itu mulai nggak galak lagi nih dan bisa ia tangani. Misal ditanganinya dengan kinerja yang optimal dan itu menyelesaikan masalah. Kalau emotion focus coping tadi kan tidak menyelesaikan masalah ya. Jadi sekarang konsep self reward itu adalah emotional focus coping sebenarnya yang ada di mindset mayoritas. Jadi self reward itu dianggap sebagai oke, aku stres, aku butuh self reward. Nah, tapi self reward yang bagus itu bukan yang seperti itu. Self reward yang bagus itu saat kita sudah sampai di titik tertentu, bukan sebagai stress coping. Self reward bisa jadi penguatan untuk kita melatih diri untuk lebih baik. Di mana penguatan diri ini adalah gimana cara kalian menghargai diri ketika mencapai batas standar tertentu. Self reward yang bagus adalah ketika itu menguatkan perilaku baik diri kita. Ada beberapa manfaat ketika kalian punya standar kayak gitu. Karena saat kalian punya standar dan kalian memperkuat, bisa jauh lebih happy, jauh lebih positif buat menjalani hidup. Harus ada standar dan target agar self reward itu bagus buat dilakuin. Adanya reward ini bisa membuat sistem kepuasan yang ada di otak, karena di otak kita itu karena di otak ini udah ada sistem rewardnya sendiri.